Guli sedang dalam perjalanan pulang dengan pak sopirnya nenek Kalyani. Tapi tiba-tiba saja mobilnya mogok, mesinnya tidak nyala. Pak sopir turun mengecek mobilnya. Guli juga turun dari mobil dan bertanya kondisi mobilnya. Pak sopir berkata dia harus mencari seorang ahli mesin mekanik di desa terdekat. Jadi dia meminta Guli untuk menunggu di dalam mobil saja. Guli mengiyakan. Pak sopir pun pergi. Lalu Guli pun mendapat telepon dari nenek Kalyani. Nenek bertanya tentang transaksinya Guli. Guli menjawab transaksinya lancar. Dan Guli memberitahu nenek kalau dia akan terlambat pulang karena mobilnya mogok. Nenek lalu menyarankan kalau dia akan menjemput Guli di situ. Jadi mereka menetapkan sebuah tempat untuk pertemuan Guli dan nenek. Guli mengiyakan lagi dan menutup teleponnya. Setelah itu, Guli pun pergi ke tempat yang sudah dia janjikan untuk bertemu dengan nenek. Guli berjalan ke tempat tujuan, tapi dia terhenti karena mendengar suara putranya Hetsing dan kawan-kawannya sedang membicarakan tentang poster Anandi dan Jagdish sebelumnya. Putra Hetsing ini juga membicarakan caranya untuk mengusir Jagdish dari pencalonan pemimpin distrik Jatsar. Guli kaget dan dia mengeluarkan ponsel miliknya lalu mulai merekam video Putra Hetsing dan temannya untuk dijadikan bukti kejahatan mereka. Tanpa tahu dari belakang, Guli sudah ketahuan. Si teman Putra Hetsing memegang Guli. Guli pun terkejut dan berteriak. Tentu saja Putra Hetsing yang di dalam rumah segera keluar. Setelah mereka melihat itu adalah Guli, Putra Hetsing dan temannya mengepung Guli dan mengeluarkan senyum jahat mereka. Guli sangat takut. Si Putra Hetsing lalu menggendong Guli dan membawa Guli ke dalam rumah. Sang nenek sudah menemukan mobil Guli yang mogok. Nenek Kalyani jalan menuju ke tempat janjiannya dengan Guli. Di sisi lain, Guli berada dalam bahaya karena Putra Hetsing dan temannya akan menyerang Guli. Guli meronta-ronta tapi tidak berdaya. Lalu mulut Guli ditutup kain biar tidak bersuara. Sementara Kalyani semakin jalan mendekat. Putra Hetsing membuka selendang Guli dan melemparnya keluar jendela. Kebetulan sekali mengenai nenek Kalyani yang sedang lewat. Nenek melihat-lihat dari mana datangnya kain ini. Dan nenek melihat ada sebuah rumah. Nenek pun ke situ. Putra Hetsing mulai merobek bajunya Guli bersama temannya. Nenek sampai di pintu. Nenek Kalyani terkejut apa yang telah dilihatnya. Kalyani lalu melihat ada senjata api. Kalyani mengambil senjata itu dan mengancam Putra Hetsing untuk melepaskan Guli. Karena nenek memegang senjata, pria jahat itu takut. Nenek menyuruh mereka semua masuk ke ruangan. Para pria itu menuruti nenek. Setelah pria itu masuk ke ruangan, nenek segera mengunci pintu. Kalyani lalu menelpon supirnya untuk menjemput mereka, yaitu dirinya dan Guli. Supirnya pun bawa mobil menjemput nenek. Saat Kalyani dan Guli ingin segera lari, teman Putra Hetsing merusak pintu dan ingin membuka kuncinya dari luar. Nenek melihat pria jahat itu mau keluar. Nenek lalu memakai senjatanya untuk memukul tangan si pria jahat. Pria jahat itu kesakitan. Nenek dan Guli segera lari menjauh dari rumah tadi. Akhirnya, supir Kalyani sampai di depan mereka dan menghentikan mobilnya. Tapi, Putra Hetsing entah dari mana dia mendapatkan motornya. Putra Hetsing membawa motor menembus dinding rumah dan dengan kecepatan tinggi, dia mengejar Guli dan Kalyani. Saat Guli dan Kalyani mau naik ke mobil, Putra Hetsing membawa tombak sambil mengarahkan ke Guli dan berteriak, "Guli!" Kalyani dan Guli melihat ke belakang. Nenek memfokuskan tombak yang dipegang oleh Putra Hetsing. Nenek tidak mau tombak itu sampai melukai Guli. Nenek lalu bersiap akan menembak Putra Hetsing dengan senjatanya. Di saat ketakutan Guli dan Pak Supir akan tombak yang mau dilemparkan oleh Putra Hetsing, nenek Kalyani akhirnya melepaskan tembakannya dan mengenai Putra Hetsing. Tombak yang mau dilemparkan ke Guli pun jadi meleset. Dan putranya Hetsing yang telah ditembak oleh nenek Kalyani, dia terhempas ke udara dan motornya berguling mengenai Guli. Lalu Guli pun tidak seimbang dan jatuh di atas motor dan melukai kepalanya. Seketika, Putra Hetsing jatuh ke tanah dan tidak bernapas. Pak sopir dengan cepat melihat kondisi Guli. Gulinya pingsan. Pak sopir lalu membawa Guli ke dalam mobil. Dan dia keluar lagi, mengajak nenek Kalyani masuk ke dalam mobil. Tapi nenek Kalyani yang berdiri diam sambil melihat putranya Hetsing. Kalyani berkata, "Bukankah kita harus membawa orang itu ke rumah sakit juga?"
Pak sopir lalu berkata kalau orang itu mungkin tidak akan bisa diselamatkan lagi. Kalyani terkejut dan berkata, "Jadi, apakah aku telah membunuhnya?" Pak sopir segera bawa nenek masuk ke dalam mobil. Nenek takut akan tindakannya sendiri. Nenek membuang senjatanya dan melihat tangannya sendiri. Teman-temannya Putra Hetsing berlari mendekat dan mereka mendapati kalau temannya sudah meninggal. Teman-teman itu berkata kalau mereka harus melaporkan hal ini kepada ayahnya, yaitu Hetsing. Temannya melihat Kalyani akan pergi dengan mobilnya. Para pria itu berniat ingin mengejar, tapi tidak berhasil. Jadi mereka kembali. Di dalam mobil, Kalyani sedang merenungkan apa yang akan dia lakukan selanjutnya, sambil memeluk Guli. Oke, ini adalah part 1 dari kasus Kalyani dan Guli ya. Silahkan di-subscribe ya teman-teman, agar saat Sinta akan upload part keduanya, Anda akan menjadi orang pertama yang mendapat pemberitahuannya. Terima kasih sudah menonton. See you in my next video. Bye.